Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Pagi hari ini saya dunia tangan-tangan yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita. Kita juga yang di rumah-rumah, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Mari bersama kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan kami mau bawa sembah kami, pujian kami Tuhan. Terimalah segala sembah dan puji kami Tuhan. Kami mau berikan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Yang boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau bertata atas setiap pujian kami umat-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa kami. Kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita mau bawa lebih lagi hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan, mari bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur kami bagi-Mu. Sembah kami bagi-Mu. Hanya Yesus yang kami sembah. Hanya Yesus. Sukacita, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Shanayana-yana-lamo. Kini-yana-nama-ya shandaralamo. Shandayana-laba-laba. Kini-yana-lama-ya shande. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau Yesus sukacita kami. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Kaulah sukacita, Kaulah kekuatan. Mari boleh sambil bangkit berdiri, mari puji Tuhan, mari senangkan Tuhan pagi hari dengan penyembahan-Mu. Shandaya dalaba dalaba dalaba, kini dalaba ya shande. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Say amen. 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 Say amen. 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 Amen.
sukacita. Engkau yang percaya di Allah yang sungguh dahsyat. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Amin, amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Kita berikan sorak, saya katakan haleluya. Kita percaya begitu besar kasih Tuhan. Amin. Betapa dalam kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi bawa hati kita buat Tuhan. Yes, Jesus. Mari sama-sama katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Betapa ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Yang percaya katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Yang percaya katakan kepada Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Pagi hari ini dengan sukacita kita mau bawa di hadapan Tuhan. Mari bersama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Katakan amin. Tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Mari dengan iman katakan kepada Tuhan, tiada yang amin. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Lebih keras katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, lebih keras sama Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Katakan anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru. Katakan amin. Tiada berkesudahan. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita terus melihat kasih Tuhan. Amin. Kita terus dilihat
Shalom umat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir dan melawat kita pagi ini. Bersama saya Bernard, mari kita ikuti How Good News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GPI House of Grace Semarang. Untuk meningkatkan kualitas penata layanan gereja, maka jemaat dapat melakukan pengkinian data jemaat melalui form yang dibagi di grup WhatsApp gereja. Pengkinian data merupakan salah satu wujud dari komitmen, kesediaan, dan kerinduan jemaat untuk digembalakan dan dimuridkan di GPI House of Glory Wonosobo. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi Anda yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa, dapat memberikan informasi ke sekretariat dan akan didoakan dalam Morning Call. Anak sekolah bilang ya saya saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan semuanya, bikin kacau. Baik gerakan ya. Bawa anak-anak kita untuk bersukacita mengenal Tuhan dalam Cool Kids yang akan diadakan pada Selasa 20 September jam setengah 6 sore melalui Zoom. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Demikian How Good News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan,
Bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berkatakan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami hadir di tempat ini karena suatu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Kau berikan kami ini kesehatan, kekuatan yang luar biasa Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani, Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu Rohani Bapak Pendeta Dr. Insio Niko Nyotraharjo, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga. Tuhan, Kau yang pilih dan tetapkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk mereka boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka fokus kepada Engkau ya Tuhan, mereka taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang mengurapi, Kau yang memperlengkapi, Kau yang bawa setiap mereka ini Tuhan. Mereka ada kuasa ya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanannya Tuhan yang buat kehidupan mereka menjadi berhasil. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Biarlah setiap pelayanan mereka Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota Wonosobo, kota tercinta Tuhan, di mana kami ini boleh tinggal Tuhan di kota ini. Suatu anugerah yang luar biasa Kau yang memberkati kota ini Tuhan, berlimpah susu dan madunya ya Tuhan Yesus. Berkat Tuhan sempurna bagi kota Wonosobo ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa di kota Wonosobo ini ya Tuhan Yesus, itu pasti terjadi melalui setiap gereja-gereja Tuhan. Di kota Wonosobo ini bersatu hati Tuhan Yesus untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan itu pasti akan terjadi di kota ini. Kau yang memberkati juga pemimpin kota, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, TNI dan Polri. Kami percaya mereka juga bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Kau yang berikan hikmah bagi mereka Tuhan, untuk membawa kota Wonosobo ini menjadi maju dan berkembang ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu karuniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini. Engkau mencintai bangsa Indonesia ini Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, Kau yang meluputkan dari badai krisis moneter, dari pandemi COVID-19 Tuhan. Mereka ya, bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus, kami percaya banyak lawatan Tuhan terjadi di setiap kota-kota Tuhan. Dan setiap jiwa-jiwa Tuhan boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bangsa Indonesia ini akan terjadi transformasi dari bangsa Indonesia bahkan ke luar negeri ya Tuhan Yesus, ke bangsa-bangsa Tuhan. Membawa api Roh Kudus ya Tuhan Yesus di akhir zaman ini Tuhan. Kau yang memberkati untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, MPR, DPR, para menteri yang ada. Mereka bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Kau yang akan hikmat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Supaya mereka membawa bangsa Indonesia ini menjadi maju dan berkembang. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang dilawat oleh Engkau ya Tuhan Yesus, yang dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan. Cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan memenangkan jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami berikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan, yang berikan dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi. Oh, haleluya, haleluya. Syukurlah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan waktu-waktu kami boleh datang beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih buat hadirat Tuhan, buat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, saat ini Kamu siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memimpin kami pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sampaikan isi hati-Mu lewat kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bila pengurapan Tuhan saja yang mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan pengurapan yang sama itu juga ya Tuhan curahkan kepada setiap umat Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, ini waktu-Mu. Engkau yang berdaulat di tempat ini. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Syukur buat kasih karunia kita bisa beribadah pagi hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan yang Tuhan berikan buat saya boleh berbagi untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana kita tetap kuat dan setia ketika kita ada di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang sukar. Hari-hari ini kita tahu bahwa kita menghadapi situasi yang bisa dikatakan tidak mudah. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ketika kita mengalami pandemi di tahun 2020, COVID-19 merajalela sampai hari ini juga belum sepenuhnya selesai, dan kemudian ditambah dengan banyak hal. Ada ancaman resesi ekonomi global, ada perang di Rusia dan Ukraina yang juga mempengaruhi kehidupan dunia, terutama di masalah ekonomi. Tentu saja kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Bagaimana usaha juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana bisnis berusaha juga berbeda. Dan di masa-masa yang tidak mudah ini, bagaimana supaya kita tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Karena ternyata survei membuktikan sejak masa pandemi sampai hari-hari ini, sampai masa-masa sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan yang justru menjauh daripada Tuhan. Banyak orang-orang yang dulu sungguh-sungguh melayani, hari-hari ini bahkan bukan sekedar tidak melayani, tapi juga tidak berangkat ke gereja. Dan ini bukan hanya terjadi di tempat ini, tapi di berbagai kota, di berbagai gereja yang secara khususnya ada di Indonesia. Ini yang
yang harus jadi perhatian kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita tetap kuat dan setia. Karena masa-masa yang tidak mudah ini akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, bahkan psikologis. Secara psikologis banyak orang terpengaruh, banyak orang gampang tersinggung, banyak orang itu mudah sekali tersinggung. Pada suatu waktu Bapak Gembala kita itu posting di status WA, ya biasa, dan ternyata ada orang yang tersinggung, ya, meskipun tidak ada maksud ya dari Bapak Gembala untuk menyinggung salah satu orang yang ada, karena waktu itu Bapak Gembala juga sedang kuliah, jadi ada materi kuliah, ada yang di screenshot sama dosennya, kemudian dijadikan sebuah status di WA. Tapi ada orang yang tersinggung. Nah, kenapa seperti itu? Ya, hari-hari ini psikologis kita itu mudah sekali terganggu. Ya, banyak orang gampang terganggu secara psikologis. Artinya apa? Masa-masa yang tidak mudah ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya didapati hari-hari ini banyak orang percaya yang justru tidak semakin sungguh-sungguh. Dalam beberapa waktu terakhir ketika kondisi sudah mulai normal, sudah mulai lebih normal dari sebelumnya, gereja-gereja sudah membuka ibadah secara onsite seperti kita pada saat ini. Tetapi di banyak gereja masih sedikit dari jemaat Tuhan itu yang datang. 30, 60%, 70% ya. Belum semua jemaat yang dulu sebelum pandemi datang beribadah, itu datang kembali beribadah. Dan itu bukan hanya ada di tempat ini, tapi di berbagai gereja, berbagai denominasi gereja. Artinya apa? Banyak orang ketika menghadapi situasi yang susah, menghadapi kondisi yang tidak mudah, bukan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi yang terjadi justru banyak yang kemudian menjauh daripada Tuhan. Karena itu siang hari ini saya mau bagikan bagaimana kita tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Mari kita lihat dalam Alkitab kita, Bapak Ibu bisa simak dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5 saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini Alkitab yang berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Banyak orang egois. Mereka akan membual dan menjombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini yang terjadi ya hari-hari ini. Banyak orang gak peduli lagi bagaimana untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal banyak anak-anak muda yang tidak taat pada orang tuanya, bahkan memberontak, membangkang kepada orang tuanya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau kita lihat media sosial, maka kita akan melihat hal-hal ini. Apa yang ditulis di Alkitab ini terjadi hari-hari ini. Banyak sekali komentar-komentar netizen itu menjelekkan, gampang sekali menjelekkan sesamanya. Apalagi orang Indonesia, ini netizen di Indonesia ini memang terkenal barbar ya jarinya ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, secara lahiriah menjalankan ibadah, mungkin mereka dikatakan sebagai orang yang beragama, tetapi pada dasarnya, pada intinya mereka ternyata tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan mereka dalam hubungannya dengan Tuhan. Alkitab berkata kepada orang-orang seperti itu apa? Jauhi mereka. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dari tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Karena saya melihat bahwa setiap tokoh Alkitab mereka juga menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam kehidupannya.
Namun mereka tetap setia, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Apa rahasianya? Sehingga di masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sukar, mereka didapati sebagai tokoh-tokoh yang berkenan, yang setia mengikut Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua jemaat Tuhan kita belajar dari seorang tokoh bernama Daniel. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca dalam kitab Daniel, di sana kita akan melihat Daniel ini seorang pribadi yang luar biasa. Bahkan dalam kitab Daniel tidak tertulis bagaimana celah dan noda Daniel dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Nah, siapakah Daniel ini? Daniel adalah salah satu dari antara orang-orang muda Yehuda yang dibawa ke Babel sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi pada waktu itu, pada masa itu, kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babilonia dan seluruh penduduknya ditawan dan dibawa ke Babilonia. Yang ditinggal di Yerusalem adalah orang-orang yang tidak produktif lagi, orang-orang yang sudah tua, yang miskin, yang tidak punya kemampuan yang bagus, tidak berpotensi, mereka yang ditinggal di Yerusalem. Tetapi orang-orang yang produktif, orang-orang yang muda, terlebih orang-orang yang cakap, mereka dibawa ke Babilonia. Dan Daniel adalah salah satu dari orang buangan itu, orang-orang yang dalam tawanan. Daniel bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Daniel bersama dengan 3 temannya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka didapati 10 kali lebih cerdas daripada seluruh orang berilmu dan ahli jambi di seluruh kerajaan Babilonia. Setelah melewati tahapan demi tahapan, ternyata Daniel bersama teman-teman yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan ini, mereka itu didapati 10 kali lebih cerdas. Jadi punya kualitas yang luar biasa. Dan yang luar biasa dari kehidupan Daniel, selama Daniel di Babilonia, meskipun pemimpin pemerintahan kerajaan Babilonia ini silih berganti. Dari Raja Nebukadnezar, kemudian kepada anaknya, kemudian ada penaklukan dari kerajaan lain, sampai kepada Raja Kores. Daniel selalu mendapat kedudukan tinggi dalam pemerintahan di kerajaan Babel. Seorang yang luar biasa. Pemerintahan boleh silih berganti, tetapi dia tetap memegang peranan yang penting, yang menentukan kebijaksanaan dalam pemerintahan di kerajaan Babilonia. Ini tentu saja sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana Daniel ini bisa melewati setiap tantangan dan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Kalau kita baca dalam kitab Daniel ini, kita akan menemukan bahwa Daniel dalam imannya, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Daniel ini menghadapi tantangan yang juga tidak mudah. Bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Bukan sekedar jabatan atau kekayaannya, tetapi nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Kalau kita hari-hari ini mungkin kita menghadapi situasi yang tidak mudah, iya. Tetapi mungkin nyawa kita belum jadi taruhan ya. Kita masih bisa bebas beribadah. Gak ada yang larang, bahkan kalau perlu dijaga oleh keamanan polisi. Ya, kadang-kadang polisi juga patroli. Kita dilindungi oleh pemerintah. Tapi pada masa Daniel, untuk mempertahankan imannya, ada saatnya mereka punya resiko untuk kehilangan nyawanya. Tapi bagaimana Daniel ini bisa tetap kuat dan setia kepada Tuhan? Berapa hal yang saya bagikan. Yang pertama, itu memiliki ketetapan hati untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Daniel pertama ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi pada saat itu ketika Daniel dibawa ke Babilonia, Raja Nebukadnezar melihat bahwa ada orang-orang muda dari Yehuda, ini orang-orang muda luar biasa, yaitu para keturunan bangsawan yang punya perawakan yang baik, yang punya kecerdasan yang luar biasa. Dan Raja Nebukadnezar bermaksud untuk membawa mereka itu ke istana raja untuk menjadi pelayan raja, untuk melakukan tugas di istana raja. Kemudian orang-orang muda ini
dididik atau mungkin kalau sekarang bisa dikatakan dikarantina dalam suatu tempat. Dan dalam didikan itu bukan sekedar ilmu pengetahuan yang dibagikan, tetapi dari sisi makanan juga betul-betul dijaga. Bagaimana nutrisinya, supaya mereka itu tetap sehat dan tetap kuat. Tetapi dari makanan yang disediakan itu, ada makanan-makanan yang jelas bertentangan dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel. Dan melihat hal itu, Daniel berketetapan hati apa? Untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan yang biasa dimakan oleh raja, santapan dan minuman yang biasa diminum oleh Nebukadnezar. Jadi ada ketetapan hati untuk apa? Untuk tetap memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan meskipun ada resiko yang harus dihadapi. Resikonya adalah dia dianggap membangkang perintah Raja Nebukadnezar dan nyawanya adalah taruhannya. Dan yang luar biasa, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya ketetapan hati untuk tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetapi orang-orang Yehuda yang lain, anak-anak muda dari Yehuda yang lain, mereka berkompromi untuk memakan dan meminum apa yang menjadi santapan Raja Nebukadnezar, apa yang biasa dimakan oleh Raja Nebukadnezar, yang bertentangan dengan hukum Taurat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini? Meskipun Daniel harus melawan arus keadaan di sekitarnya, ia tidak peduli, ia tetap mau berpegang kepada firman Tuhan. Di saat sebagian besar orang-orang muda yang bersamanya memilih berkompromi dengan aturan Raja Nebukadnezar, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkeputusan tegas. Tegas untuk apa? Tetap berpegang pada firman Tuhan. Daniel berani melawan arus yang ada. Tapi itulah yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya kualitas yang jauh lebih unggul di atas orang-orang berilmu pada masa itu. Mereka didapati 10 kali lebih cerdas. Ketika diuji, ternyata orang ini punya kualitas yang unggul. 10 kali lebih cerdas. Hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, kita punya pilihan. Mengikuti cara arus dunia, atau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ketika kita mengikuti arus dunia, ya, kita sepertinya mengikuti tren yang ada. Ini yang harus dilakukan. Secara manusia memang demikian. Tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti firman Tuhan, seolah-olah ini hal yang gak masuk akal. Kita dengar tadi di Voice of Pentecost bahwa kadang-kadang firman Tuhan yang disampaikan itu sepertinya tidak masuk akal. Tapi justru ketika kita melakukannya, maka kita bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kondisi ekonomi sedang susah, sedang sulit, kita ingat firman Tuhan. Ayo tetap utamakan Tuhan. Minggu yang utama itu beribadah. Sedangkan dunia mengajarkan ayo cari uang sebanyak-banyaknya. Minggu justru kesempatan kita cari uang karena banyak orang liburan cari uang. Buka toko selebar-lebarnya. Tapi Alkitab berkata apa? Utamakan Tuhan, cari Tuhan. Kita mau ikut dunia atau ikut Tuhan. Ketika di lingkungan kita cara kerjanya, cara usahanya menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Apakah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan? Bahwa usaha yang diberikan adalah usaha untuk kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Supaya lewat usaha ini nama Tuhan juga dipermuliakan. Ketika orang duduk dalam pemerintahan banyak yang korupsi. Tapi anak-anak Tuhan harus tetap bersih hidupnya. Saya percaya ini adalah kualitas yang unggul. Dan dunia sedang mencari kualitas yang unggul. Ketika kita memiliki kualitas yang unggul, maka
kita akan permuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi kualitas yang unggul biasanya adalah orang-orang yang berani melawan arus dunia. Kita akan melihat contoh ini adalah ikan salmon. Ikan salmon ini jenis ikan yang punya keunikan dan keistimewaan tersendiri. Ya. Mereka itu berkembang biak di air yang tawar. Jadi di daerah pegunungan. Ya, di Indonesia itu nggak ada ikan salmon ya. Mereka berkembang biak di air yang tawar, tapi mereka tumbuh besar di laut yang dalam, yang asin. Namun ketika mereka kembali mau berkembang biak, bertelur, mereka harus kembali ke tempat asalnya di daerah pegunungan. Dan mereka melewati jarak yang jauh itu dengan melawan arus yang deras, arus yang kuat. Dan ikan salmon adalah salah satu ikan yang punya kualitas yang unggul. Harganya mahal ya, kalau di Indonesia bukan sekedar karena tidak ada ikan salmon di perairan Indonesia, tetapi juga karena ikan ini punya kualitas yang unggul. Secara nutrisi, secara gizi, kandungan gizinya, ikan ini punya kualitas yang unggul. Nah, Tuhan mau kita memiliki kualitas yang unggul di tengah dunia yang gelap. Kita menjadi terang bagi dunia. Di tengah dunia yang hidup dalam dosa, kita tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Di tengah dunia yang menghalalkan segala cara, kita hidup bersih dan tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ketika dunia sedang jatuh ke dalam cinta akan uang, kita tetap menomorsatukan Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, meskipun kadang-kadang firman itu tidak masuk akal. Kalau kita dengar tadi di Voice of Pentecost, bagaimana seorang yang bernama Ishak di tahun yang kering, masa-masa kekeringan, tetapi firman Tuhan justru berkata apa? Ishak, kamu harus menabur di tanah yang kering. Dan ketika Ishak menabur, maka dia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana seorang janda di Sarfat ketika Elia datang ke tempatnya, janda itu hanya punya segenggam roti dan segenggam tepung untuk dibuat roti dan sedikit minyak. Dan tinggal itunya, karena pada masa itu Israel sedang mengalami kelaparan yang hebat. Tetapi Elia sebagai hamba Tuhan, dia berkata, buat roti untuk aku dulu, kemudian baru buat untuk engkau dan anakmu. Sesuatu yang gak masuk akal. Yang dimilikinya hanya segenggam untuk sekali makan. Tetapi suruh dipersembahkan kepada Tuhan lebih dulu. Diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Maka Tuhan memelihara kehidupan janda Sarfat itu. Tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis sampai masa kelaparan itu berlalu. Ketika kita tetap setia melakukan firman Tuhan, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan meskipun dunia sebaliknya, maka kita akan memiliki kualitas yang unggul. Bukan hanya itu, kita akan melihat hal yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama, berkeputusan tegas, berketetapan hati untuk tetap melakukan firman Tuhan. Yang kedua kita harus membangun komunitas ilahi. Daniel pasal yang kedua ayat 17-19, demikian firman Tuhan. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Pada pasal yang kedua ini, Daniel menghadapi sebuah masalah. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar bermimpi
Dan mimpi itu menggelisahkan hatinya. Dia tidak tahu apa arti mimpinya. Lalu dipanggilnya seluruh orang berilmu, orang yang dikatakan orang-orang bijaksana di kerajaan Babilonia, untuk menceritakan apa arti mimpinya dan menafsirkannya. Jadi tidak diberitahukan mimpinya apa, tetapi harus bisa tahu apa mimpinya dan artinya. Ini sesuatu yang aneh tentunya. Kalau biasanya orang pengen tahu apa arti mimpinya kan diceritakan mimpinya. Tapi ini berbeda. Raja Nebukadnezar berkata, ayo aku bermimpi dan aku gelisah ini. Aku gak tahu apa maksudnya. Kalau kalian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hebat, ceritakan mimpiku itu apa, artinya apa. Kalau tidak bisa, maka kalian harus dilenyapkan, harus dibunuh. Wow. Pada saat dikumpulkan itu Daniel gak ada di tempat. Dan ketika kemudian surat perintah untuk melenyapkan orang-orang bijaksana dibuat, Daniel tahu. Lalu Daniel meminta kepada Raja Nebukadnezar meminta waktu. Raja, Tuanku Raja, beri saya waktu. Karena ini sesuatu yang aneh. Tidak ada yang bisa untuk menceritakan apa mimpi orang lain. Misalnya nih ada Bapak Eko tiba-tiba datang. Saya tuh bermimpi Pak. Pak tolong ceritakan mimpi saya dan artinya. Loh yang mimpi itu bukan saya kok, saya suruh menceritakan mimpinya. Ini agak aneh kan. Kalau tahu mimpinya nih. Saya mimpi tadi malam itu dikejar anjing. Apa artinya? Mungkin masih bisa. Yang ngarang-ngarang sedikit gitu ya. Masih bisa. Oh mungkin sepertinya ini dikejar anjing itu rezeki ya, mungkin dikejar rezeki. Oh, bisa ya. Nah, itu ngarang kan. Tapi kan masuk akal gitu. Ini gak masuk akal. Dulu saya punya pengalaman mimpi. Oh, ini tak ceritakan lagi ya, tadi pagi saya cerita. Saya dulu itu kan suka beli togel, nomor togel tahu ya. Jangan dicontoh ya. Ini dulu saya belum kenal Tuhan, jadi jangan dicontoh gitu. Jadi zaman saya kecil itu ada namanya SDSB. Ya, saya lihat orang tua saya sering beli gitu kan. Wah, kan kumpul-kumpul itu legal dari pemerintah. Nah, ketika SDSB kemudian diberhentikan, gak ada kan nomor-nomor seperti itu lagi. Nah, berapa tahun kemudian ketika saya udah remaja, ada nomor togel dibuka. Wah, dari Singapura katanya. Wah, tiap malam lagi. Kalau zaman SDSB itu kalau nggak salah tiap minggu ya. Jadi minggu itu tiap bulan sekali. Kapan berapa kali kalau SDSB Pak Eko? Oh, tiap minggu tahu berarti pengalaman ya. Berarti pelaku. Nah, kalau orang mau tahu nomor itu biasanya itu mimpi diartikan gitu ya. Cari dukun gini. Ada kendaraan kecelakaan plat nomornya dicatat gitu ya. Nah waktu itu saya itu bermimpi. Jadi waktu itu saya masih di Parakan itu. Saya itu habis tugas jaga malam di rumah sakit di IGD. Saya tidur habis jaga malam, pulang kan tidur. Di asrama saya tidur. Saya bermimpi. Saya dikasih telur itu dua. Dapat telur 2. Ketika saya bangun, wah saya bermimpi dapat telur 2. Karena pikiran saya itu hari-hari togel. Jadi saya langsung, wah ini beli togel ini. Beli togel. Lalu saya berpikir telur 2 ini artinya apa? Oh telur itu bundar 00. Saya akan beli nomor nanti 0000. Wah saya udah merencanakan sedemikian rupa. Wah 00 pasti dapat ini. Wah saya udah siap-siap mau beli yang pokoknya banyak lah. Saya pasti dapat lumayan. Nah, ternyata Tuhan itu berkehendak yang lain ya. Ketika malam hari saya sudah siap-siap mandi mau berangkat jam 8. Saya mau berangkat ke rumah sakit. Tiba-tiba hujan besar. Hujan besar. Lalu saya lewat jalan pintas. Gak melewati depan warung. Karena biasanya kan mampir warung dulu kan. Belum berangkat kan. Karena beli jam 8, jam 9, nanti jam 11 itu pengumuman biasanya. Wah, karena hujan lebat, saya nggak jadi beli, lupa mau beli itu udah lupa. Pokoknya cepet-cepet nyampe rumah sakit.
saya lupa dan pagi hari baru ingat kenapa saya kemarin lupa ya beli nomor ya. Lalu saya nanya nomornya yang keluar berapa. Sama teman saya yang keluar 00. Wah, saya waduh kok nggak beli ya. Saya nggak percaya, saya lihat ke warungnya. Pengumumannya belakang 00. Betul, saudara. Tapi lewat hal itu saya menyadari. Ternyata iblis ini pintar sekali membuat kita penasaran dan semakin terjerumus. Kalau saya beli, belum tentu yang keluar 00. Bisa 01. Wah, selisih 1. Atau 10 misalnya. Wah, selisih 1. Akhirnya berikutnya beli lagi penasaran terus. Nanti udah nggak dapat banyak, baru dikasih 1, dapat sedikit. Wah, kemarin dapat. Penasaran, dibuat penasaran terus. Akhirnya terjerat. Ya. Tapi saya bersyukur, tahu iblis ini memang kerjaannya seperti itu. Nah, itu mimpi. Sejak saat itu ya saya berusaha berhenti, meskipun waktu itu belum langsung bisa berhenti ya. Tapi sekarang sudah berhenti ya. Gak pernah beli nomor. Pernah ditanyain. Nah, kalau kita dengar mimpi, lalu kita mengartikan artinya, mungkin masih bisa. Tetapi ini disuruh menceritakan mimpi dan mengartikannya. Ini raja juga ugal-ugalan mungkin. Raja yang agak semaunya sendiri dia ugal-ugalan. Dan gak ada yang bisa. Orang-orang bijaksana pada waktu itu terancam untuk dibunuh. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel? Ayat 17 tadi berkata apa? Pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria teman-temannya. Ketika ada pergumulan yang berat seperti itu, Daniel membawa hal itu digumulkan dengan teman-temannya. Dibawa dalam doa. Ini adalah sebuah komunitas ilahi. Komunitas orang-orang percaya. Ketika kita dalam masa-masa pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Ayo berkumpul dengan orang-orang percaya. Di tempat kita ada yang namanya kul. Ya, komsel kita namanya kul. Kalau Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kul, ayo kul. Mungkin kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita. Ada masalah yang berat. Kita bisa kumpul saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling menopang satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika hal itu kita lakukan, kita akan tetap kuat ketika menghadapi pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Karena itu ayo mari cek pergaulan kita, lingkungan kita. Perhatikan lingkungan kita hari-hari ini. Karena apa? Alkitab juga berkata, mengingatkan kita bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita cek pergaulan kita. Coba beberapa pertanyaan ini kita jawab dalam hati kita. Apakah pergaulan kita membuat kita semakin setia beribadah atau justru membuat kita malah menjauh dari pertemuan ibadah kita? Alkitab berkata jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mari cek lingkungan di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah pergaulan kita itu membuat kita semakin sungguh-sungguh beribadah atau justru menjauh? Mari cek hidup kita ini. Apakah pergaulan kita membuat kita semakin giat melayani Tuhan atau membuat kita justru kehilangan kasih kita kepada Tuhan, kehilangan kasih mula-mula kita? Ada banyak orang Kristen yang dulu begitu giat melayani, hari-hari ini bahkan tidak melayani, bahkan tidak mau melayani. Bahkan lebih daripada itu, tidak datang ke gereja, tidak beribadah. Nah, kita cek apakah ada hal-hal yang salah dengan pergaulan kita. Kalau kita mendengarkan hal-hal yang negatif, ketika hati kita sedang luka, hati kita sedang goyah, kita sedang dalam pergumulan, maka hal-hal yang negatif itu akan cepat untuk merusak diri kita dan pikiran kita. Karena itu ayo kita cek hari-hari pergaulan kita itu seperti apa. Apakah pergaulan kita membuat kita semakin mengasihi Tuhan atau malah tanpa sadar membuat kita itu jauh daripada Tuhan, justru lebih mengasihi dunia ini.
Mari kita cek hari-hari ini dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita apakah mendukung untuk kita itu sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Karena ini penting, ingat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita juga akan melihat dari kisah jemaat mula-mula. Kondisi jemaat mula-mula di awal abad pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 demikian. Firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan, gaya hidup komunitas ilahi ini, membangun komunitas ilahi ini juga diterapkan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika mereka saat itu menghadapi masa yang tidak mudah. Mereka dikatakan dengan sehati berkumpul di bait Allah. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ada kul ya. Kul secara bergilir di rumah masing-masing. Bergantian. Mereka pada waktu itu juga menghadapi masa yang tidak mudah. Mereka menghadapi ancaman dari orang-orang Yahudi. Dan masa itu juga secara ekonomi bukan masa yang baik. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kisah Para Rasul di sana, maka kita akan menemukan bahwa ada sebagian orang yang menjual harta miliknya kemudian diserahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai di pekerjaan Tuhan. Supaya orang yang kekurangan, saudara-saudara seiman yang kekurangan, mereka tidak mengalami kekurangan. Karena apa? Ada masa yang tidak mudah. Ada krisis ekonomi yang terjadi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membangun kehidupan, gaya hidup komunitas ilahi ini. Ini yang juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Supaya apa? Kita tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Kita didapati tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mudah goyah kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena justru dalam kondisi yang tidak mudah ini yang harus kita lakukan adalah semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Ayo bangun komunitas ilahi. Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL, belum terkoneksi dengan KUL, ayo mulai bergabung dengan KUL. Ada gembala-gembala KUL yang akan menggembalakan kita. Dan di situ kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Kita juga saling berbagi. Ada hal-hal yang mungkin bisa diceritakan. Meskipun gak semua hal bisa diceritakan. Tapi yang menjadi beban kita, ada mungkin bisa ceritakan. Itu akan membuat kita juga tidak sendiri dalam menanggung setiap beban. Buat kita tetap kuat. Kita saling mendukung, saling mendoakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, tinggal dalam kekuatan roh yang luar biasa. Harus memiliki roh yang luar biasa. Inilah kekuatan kita. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada Daniel pasal yang ke-6 ini, kerajaan Babilonia ada dalam masa pemerintahan Raja Darius. Dan Daniel dalam hikmatnya, dalam segala pengetahuannya, itu melebihi semua para pejabat tinggi yang ada di sana. Sehingga raja sangat mengasihi Daniel dan akan menjadikan Daniel itu sebagai pemimpin dari para pejabat-pejabat itu, para orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang ahli, orang-orang berilmu pada saat itu. Karena hal inilah banyak lawan-lawan politiknya, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan ya, wah, orang-orang di sekitarnya itu, para pejabat itu iri dengan Daniel. Lalu mereka berusaha menjatuhkan Daniel. Mereka berusaha mencari celah apa yang menjadi kesalahan Daniel supaya Daniel bisa dihukum. Lalu mereka mencari celah dari sisi pekerjaan,
ternyata semuanya bersih. Daniel tidak korupsi, Daniel tidak menerima suap, Daniel melakukan keadilan, dia juga bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa celah. Apa yang menjadi celahnya? Oh, ternyata Daniel itu orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Allah yang hidup, Allahnya Daniel, Allah orang Israel tentunya. Ini yang menjadi celah. Lalu lawan-lawan politik Daniel ini akhirnya membujuk Raja Darius supaya dibuatkan sebuah perintah, sebuah surat perintah supaya barang siapa dalam waktu 30 hari yang berdoa atau memohon sesuatu, meminta sesuatu selain kepada raja, entah itu kepada Tuhan, kepada orang hebat, orang tua atau siapapun selain kepada raja, maka orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tanpa sadar, Raja Darius mengabulkan permintaan itu. Raja Darius tidak tahu bahwa itu adalah strategi untuk menjatuhkan Daniel. Nah, ketika Daniel mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel gak peduli. Ya orang yang berketetapan hati ingat untuk tetap melakukan firman Tuhan. Ancaman taruhannya itu nyawa. Tetapi dia tidak peduli. Dia tetap setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Kenapa? Itu adalah kekuatannya. Justru yang membuat Daniel memiliki hikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena dia membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Itu adalah kekuatannya. Roh yang luar biasa. Memang akhirnya kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi singa-singa itu tidak mau menerkam Daniel. Daniel selamat dari gua singa. Diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Dia memegang kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki roh yang luar biasa. Ayo hari-hari ini ketika kita menghadapi tantangan pergumulan yang hebat, masalah apapun yang terjadi, kita harus konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Dengan kita hidup membangun persekutuan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, maka kita akan memiliki roh yang luar biasa. Memberikan kita hikmat dan pengertian untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Bagaimana kita itu bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana supaya usaha kita tetap lancar. Usaha kita bahkan berkembang. Kekuatan roh itu luar biasa. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Kita bisa menikmati hikmat Tuhan. Mengalami hikmat Tuhan. Memiliki hikmat Tuhan. Itu apa? Ketika kita konsisten membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan ilahi. Supaya kita apa? Memiliki roh yang luar biasa. Maka hanya ada 2 pilihan dalam kehidupan kita sebetulnya. Kita mau tinggal di dalam pimpinan roh Tuhan hari-hari ini. Atau kita mau mengikuti arus dunia dan dunia yang kemudian akan menyeret kita. Mari kita renungkan. Apa yang mau kita pilih? Apa yang mau kita pilih? Kalau saya akan memilih untuk tetap tinggal dalam pimpinan roh Tuhan. Kenapa? Tuhan berkuasa untuk menolong kita ketika kita menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini. Ketiga hal ini, yang pertama, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua, bangun komunitas ilahi. Memiliki komunitas ilahi. Yang ketiga, membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan supaya memiliki roh yang luar biasa. Maka saya percaya, saudara dan saya, kita semua,
di masa-masa yang sukar, kita akan tetap kuat dan setia sampai garis akhir. Dan ketika Tuhan datang, kita dapati sebagai hamba yang berkenan kepadanya. Amin. Buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Saya undang pemain musik, worship leader boleh maju ke depan. Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Siapkan hati kita buat apa yang telah kita dengar siang hari ini. Mungkin hari-hari kita menghadapi masa yang tidak mudah. Ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan yang juga kita hadapi yang terus ada dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dari apa yang kita dengar siang hari ini. Dari apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh Daniel dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita siang hari ini. Ayo, mari hidup kita. Bawa kita ke hidup ini kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita menghadapi kondisi yang sepertinya mustahil. Mungkin itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Ingat apa yang kita dengar siang hari ini. Tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Memiliki komunitas ilahi. Perhatikan lingkungan kita hari-hari ini. Apakah lingkungan yang sungguh-sungguh bahwa kita mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, atau sebaliknya? Dan bangun kehidupan kita yang intim dengan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu ya Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh lapa shigara lapa bapa 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 bapa. Ya lapa shigara lapa bapa 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 bapa. Enanara lapa shigara lapa bapa 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 bapa. Lapa bapa 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 bapa. Ya lapa shigara lapa bapa bapa bapa. Lapa shigara lapa bapa. Ola baba 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 baba. Ona napa shikara la baba 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 baba. Ora la shikara la baba baba. Mari tanggalkan segala pergumulan kita. Kita bawa segala masalah kita kepada Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sampaikan siang hari ini. Tetap pegang teguh firman-Nya. Bangun komunitas ilahi dan hidup intim dengan Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan iman, dengan percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Puji, ku sembah Kau Yesus. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam kehidupan umat-Mu. Kau berkati umat-Mu yang hari-hari ini mungkin dalam pergumulan yang berat, ada masalah yang harus dihadapi, setiap tantangan yang harus dilewati. Kau berikan kekuatan yang baru kepada umat-Mu Bapa, dan bawa umat-Mu untuk tetap sungguh-sungguh mencari Engkau dengan segenap hati. Bila umat Tuhan di tempat ini umat yang setia untuk tetap melakukan firman-Mu Tuhan, tidak goyah, iman yang kuat dan didapati sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia dan berkenan kepadamu, sebagai anak-anak Tuhan yang tetap kuat dan setia sampai garis akhir. Berkat-Mu Tuhan dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terlebih mereka yang datang siang hari ini, mereka boleh mengalami hal-hal yang ajaib dalam kehidupannya. Apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan bekerja berkarya untuk menyatakan kebaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, bila firman-Mu yang ditaburkan siang hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, mari angkat tangan dan hati kita pandang kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.